Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini boleh pengen ulang sedikit terkait dengan dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Kemarin sudah kita singgung terkait dengan faktor-faktornya yang mempengaruhi mulai dari pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, perluasan wilayah, peningkatan taraf hidup, harapan tentang masa depan, dan berbagai tuntutan pembangunan. Nah, dampak realnya apa sih pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota? Dampak positif perkembangan kota bagi masyarakat kota, itu kan memperluas kesempatan kerja dan juga memperluas layanan dasar. Nah, ada juga dampak negatif pembangunan kota bagi masyarakat kota itu sendiri. Yang pertama kemarin urbanisasi yang masif, kemudian kepadatan penduduk meningkat, pembangunan menjadi tidak terarah, ekosistem terganggu. Munculnya sektor ekonomi informal, contohnya ada pedagang minuman, penyemir sepatu, pengumpul barang bekas, pekerja rumah tangga. Nah, tetapi pembangunan kota itu juga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Orang-orang yang melakukan urbanisasi itu biasanya punya harapan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dengan bekerja di kota. Kemudian urbanisasi ini juga menjadi strategi alternatif untuk bertahan hidup bagi penduduk di desa. Ini datang ke kota atau yang kerja di kota mengirimkan ke desa gitu. Jadi misalnya ada yang bekerja di kota, keluarganya di desa, nanti tiap bulan transfer misalnya seperti itu. Nah, tetapi juga banyak sekali dampak negatif perkembangan kota bagi masyarakat desa. Kemarin yang pertama, perkembangan kota itu menaik perpindahan penduduk, mengurangi tenaga produktif di desa. Kemudian perkembangan kota itu juga dapat mengubah fungsi lahan yang tadinya sawah diganti jadi industri, misalnya nanti dapat menyebabkan pemanasan global, kemudian bencana banjir, dan lain sebagainya. Semakin sempitnya lahan pertanian karena perkembangan kota membuat penduduk desa mengalami kesulitan untuk menghasilkan produk pertanian. Nah, ada dampak pembangunan kota bagi lingkungan. Jadi tidak hanya bagi masyarakat kota dan juga penduduk desa, tetapi pembangunan kota ini juga bisa berdampak positif bagi lingkungan. Kita yang positifnya dulu ya, kabar baiknya. Adanya pemanfaatan teknologi. Jadi pembangunan kota itu menyediakan berbagai teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien. Teknologi pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air di sungai-sungai, atau pembangkit listrik tenaga surya, atau pembangkit listrik tenaga uap air ya, bukan yang gas alam ya. Itu dapat dan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, itu juga bisa menyediakan energi listrik yang ramah lingkungan. Kemudian dampak positif pembangunan kota bagi lingkungan yang kedua adalah penambahan nilai sumber daya. Perkembangan kota itu menuntut adanya permintaan produksi yang lebih beragam. Dengan tingkat pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, suatu barang dapat memiliki nilai tambah. Produk alam yang tadinya dianggap tidak memiliki nilai dapat digunakan menjadi sumber daya alam. Contohnya tanaman yang dibudidayakan secara komersial seperti yang akhir-akhir ini sering ini ya, atau juga yang bisa sebagai sumber energi seperti jagung, kedelai, gandum, padi. Selain itu, limbah peternakan atau pertanian seperti kotoran ternak, ampas tebu itu juga bisa digunakan menjadi biomasa. Nah, tapi yang namanya pembangunan itu pasti ada dampak negatifnya ya. Yang pertama tentu saja alih fungsi lahan. Perkembangan kota itu cenderung memiliki orientasi ekonomi. Akibatnya, pembangunan seringkali menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Lahan yang awalnya berupa hutan atau lahan pertanian berupa sawah atau tadinya ruang terbuka hijau berubah menjadi area industri dan area permukiman. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan dengan alam sehingga ekosistem lingkungan dapat terganggu. Kemudian dampak yang kedua tentu saja polusi. Kegiatan pembangunan dengan tingkat kepadatan tinggi seringkali tidak memenuhi kaidah lingkungan yang baik. Tempat pembuangan limbah manusia menjadi terbatas dan tidak selalu memadai. Banyak sungai di daerah-daerah perkotaan beralih fungsi sebagai saluran pembuangan limbah terbuka dari rumah dan industri. Hal ini tentu saja akan mengganggu ekosistem air dan membuat air menjadi tidak aman untuk digunakan. Selain itu, setiap perubahan pada kualitas air permukaan juga mempengaruhi air tanah dan air laut karena keduanya dihubungkan oleh proses siklus air yang kita kenal dulu ada siklus hidrologi. Nah, kan kalau yang di permukaan namanya runoff, kalau yang ke bawah namanya infiltrasi, kalau yang dari lapisan air tanah namanya perkolasi. Nah, tadi itu ketika polutan dari permukaan itu akan meresap ke bawah dan mencemari tanah dan mencemari air tanah juga. Kontaminasi sumber air dapat menyebabkan wabah penyakit yang ditularkan melalui air.
Akibatnya banyak orang yang tinggal di kota hidup tanpa akses ke air minum yang sehat dan sanitasi yang layak. Sementara itu, kualitas ekosistem perkotaan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Tidak hanya polusi di air saja, tapi juga polusi di udara. Semakin banyak kendaraan bermotor, minimnya pohon, pelebaran jalan yang tidak reboisasi. Jadi kan harusnya kanan kiri jalan atau tengah-tengah jalan itu kan ada pulau hijaunya. Setidaknya ditanami tanaman lah supaya tidak terlalu panas. Selain tidak terlalu panas, mereka itu juga bisa menyerap karbon dioksida dari kendaraan. Yang terakhir, dampak negatif pembangunan kota bagi lingkungan di buku ini disebutkannya penyusutan sumber daya. Pembangunan yang semakin meningkat membutuhkan sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatan berlebihan dari sumber daya yang terbatas menyebabkan penyusutan sumber daya. Selain itu, polusi juga menyebabkan sumber daya alam jadi rusak. Akibatnya, daya dukung alam menurun dengan sangat cepat. Agar dampak negatif perkembangan kota dapat dicegah, perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan kota yang baik. Oleh karena itu, penerapan konsep pembangunan atau pengembangan kota di masa depan perlu dilakukan dengan konsep berkelanjutan atau menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Apa itu konsep pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu jangan diartikan, oh habis bangun ini, bangun yang ini, bangun yang ini, bangun terus, bangun lagi, bangun terus. Bukan seperti itu. Pembangunan berkelanjutan ini sudah ada atau sudah dikonsepkan sejak tahun 1972 di konferensi PBB di Swedia. Salah satu hasil dari konferensi tersebut ini adalah kesepakatan mengenai keterkaitan antara konsep pembangunan dan pengelolaan masalah lingkungan hidup seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta pembangunan. Gagasan pembangunan berkelanjutan menyepakati persepsi bahwa pembangunan nasional harus terkait dengan kebijakan lingkungan hidup. Menurut Komisi Brundtland, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep pembangunan kota harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. Jelas ya, jadi pembangunan berkelanjutan itu, boleh ulangi sekali lagi, pembangunan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan kita, generasi saat ini, tapi tidak mengorbankan ketersediaan sumber daya alam itu untuk generasi yang akan datang. Bayangkan kalau misalnya nih, sekarang kita mengeksploitasi atau menghabiskan jenis sumber daya alam pohon mangga misalnya. Kemudian 10 tahun lagi pohon mangganya itu punah, nggak ada pohon mangga lagi karena nggak ada yang mau nanam, semuanya maunya makan dan nebang misalnya. Nah kan kasihan, nanti generasi penerus kita cuma bisa lihat mangga tuh di buku ensiklopedia, kalau nggak di video-video YouTube. Kan kasihan. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan itu harus mempertimbangkan, oke, saat ini kita butuh kebutuhan mangga saat ini dengan tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Harus ada yang menanam, harus ada yang mengerem gitu loh. Tidak semuanya oke untuk konsumsi semua. Gitu. Selanjutnya, tadi kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, menurut Kuswartoyo, yuk bacanya gimana sih, TJ itu yuk ya, yuk Kuswartoyo, kota berkelanjutan adalah konsep yang dibangun atas keyakinan bahwa kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang. Kehidupan yang layak dan berkualitas ini diharapkan dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang. Kota dipilih karena merupakan ruang konsentrasi kehidupan manusia yang selalu berkembang. Kota juga wujud dari kondisi kemajemukan budaya, sosial, dan ekonomi. Pada konferensi tingkat tinggi dunia Johannesburg tentang pembangunan berkelanjutan tahun 2002, kota dianggap sebagai model untuk pembangunan kota yang berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, konferensi Aalborg mengenai kota berkelanjutan merekomendasikan untuk membuat model perkotaan yang memberikan preferensi pada bangunan hemat energi dan penggunaan sarana transportasi ramah lingkungan, misalnya berjalan kaki, bersepeda, atau transportasi umum yang berinvestasi dalam melestarikan kekayaan alam, mengurangi tingkat eksploitasi sumber daya yang dapat habis, dan fokus pada sumber energi terbarukan yang melayani kebutuhan dasar warga kota, yakni kesehatan, pekerjaan, dan program perumahan yang sesuai dengan perlindungan lingkungan. Di samping itu juga perlu adanya upaya untuk mencegah pengeksploitasian sumber daya.
Untuk itu menurut Kuswartoyo, asas Melbourne menawarkan 10 prinsip menuju kota yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan visi jangka panjang kota berdasarkan keberlanjutan, keadilan sosial, ekonomi, dan politik, dan ciri khas mereka. Mencapai keamanan sosial ekonomi jangka panjang, mengenali nilai hakiki, keanekaragaman hayati, dan ekosistem alami, melindungi dan memulihkan kembali. Yang D, memampukan komunitas untuk dapat memperkecil tapak ekologisnya. Tapak ekologis itu maksudnya jejak ekologis ya. Jadi supaya komunitas yang ada dalam ekosistem kita itu tetap masih punya kesempatan untuk bereproduksi dan keberlangsungan atau kelestariannya itu terjaga. Kemudian membangun karakteristik ekosistem dalam pengembangan dan memelihara kesehatan dan keberlanjutan kota, mengenali dan membangun karakteristik khas kota termasuk nilai-nilai kemanusiaan dan budayanya, sejarah dan sistem alaminya. Yang ketujuh, memberdayakan masyarakat dan mempercepat peran sertanya, memperluas dan memampukan jaringan kerjasama untuk mencapai masa depan bersama yang berkelanjutan, meningkatkan konsumsi dan produksi yang mendukung keberlanjutan melalui penggunaan teknologi berwawasan lingkungan dan manajemen permintaan yang efektif, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus berdasarkan pertanggungjawaban, keterbukaan, dan penyelenggaraan yang baik. Itu akhir dari materi kita di semester ini. Nanti kita masih ketemu satu bab lagi di semester berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Latihan soalnya jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita bahas soal dulu atau ulangan dulu ya. Kira-kira kalau ulangan gimana? Bisa ya? Pertemuan berikutnya ulangan ya? Oke, latihan soal yang untuk semesteran, untuk PAS dikerjakan. Siap-siap juga untuk ulangan di pertemuan berikutnya. Itu ya, boleh cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.